Ya, teman-teman, saya lanjutkan kembali ya untuk penjelasan tentang nama jenis. Nah, sebelumnya saya sampaikan ya, dalam pemberian nama jenis, saya harus sampaikan dulu aturannya. Misalkan Tectona grandis. Nah, Tectona itu adalah marganya dan grandis itu adalah jenisnya. Gemelina arborea. Gemelina itu adalah marganya dan arborea itu adalah nama jenisnya. Kalau pada manusia ya, misalkan saya orang Batak, Ika hutasuhut. Ika itu adalah nama individunya atau nama jenis pada tumbuhan, sedangkan hutasuhut itu adalah marganya. Nah, kebalik sama tumbuhan. Kalau tumbuhan itu marganya terlebih dahulu, kemudian di belakang diikuti dengan nama jenisnya. Misalkan saya kasih contoh lagi, Acacia mangium. Acacia itu adalah marganya, sedangkan mangium itu adalah nama jenisnya. Nah, nama jenis itu merupakan kombinasi ganda yang terdiri dari nama marga yang diikuti oleh penunjuk jenis. Jadi teman-teman, kalau ada nama jenis yang suku kata pertama itu adalah marga, kemudian suku kata kedua itu adalah petunjuk jenisnya. Nah, ini dikenal dengan sistem binomial, artinya dua suku kata yang berdampingan. Nah, petunjuk pemberian nama jenis harus satu, tidak boleh sama dengan nama marganya. Jadi tidak boleh sama dengan marganya. Misalkan Tectona, jadi kemudian dikasih nama jenisnya Tectona, tidak boleh. Harus satu marga, satu nama jenisnya. Satu suku kata untuk marga, satu suku kata untuk jenis. Kemudian disatukan dan diberi tanda hubung bila terdiri dari dua suku kata. Misalkan Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa sinensis. Tapi biasanya penulisannya lebih pada yang warna kuning ini. Hibiscus rosa sinensis. Kemudian pada huruf cetak ya, ada huruf cetak biasanya itu dia dimiringkan italik. Tapi kalau misalkan untuk tulis tangan biasanya itu digaris bawahi. Hibiscus digaris bawahi 1, rosa sinensis digaris bawahi 1. Tidak boleh digaris bawahi sekaligus dua-duanya. Tapi harus terpisah. Hibiscus garis bawah, rosa sinensis di garis bawah. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mengerjakan tugas dendrologi tidak digaris bawahi, itu penulisannya salah. Gitu ya. Nah, ini adalah sumber penunjuk jenis ya, cara pemberian nama untuk nama jenis. 1. Berdasarkan nama tempat atau pulau. Nah, kita lihat ini Sorea japanica. Ini jelas ya nama pulau. Japanica itu dari kata Jawa, tempat atau pulau. Kemudian Aleurites molucana. Molucana ini kayaknya seperti nama pulau. Kemudian Diospyros celebica. Celebica ini juga nama pulau. Kemudian Agathis bornensis. Agathis ini adalah Bornensis ini pulau Kalimantan ya, Borneo gitu. Kemudian nama lokal. Nah, nama lokal ini juga dipakai untuk penunjuk jenis. Misalkan Sapindus rarak. Raraknya ini adalah nama lokal. Kemudian Stylocarpus burahol. Burahol ini juga nama lokal dan Carica papaya. Papaya juga nama lokal. Yang ketiga, dari sifat morfologinya. Misalkan Diospyros cauliflora. Cauliflora ini nama sifat morfologi tapi saya lupa ini apa. Kemudian Causarina equisetiapolia. Kayaknya ini equisetiapolia ini dari rantingnya, sifat daun yang berubah menjadi ranting namanya equisetiapolia. Kemudian Mallotus oblongifolia. Nah, ini tuh daunnya yang bentuk oblong gitu. Kemudian Aucasia auricoliformis, ini sama juga ya, dari sifat daunnya nih diambil. Nah, ada juga misalkan Agathis alba. Alba itu kan sifatnya putih, jadi Agathis alba itu adalah Agathis damar putih gitu. Kemudian masih banyak lagi dari yang diambil dari morfologinya. Kemudian tempat tumbuh atau habitatnya, misalkan Pinus montana. Nah, Picus montana. Picus montana ini adalah kata dari mountain ya, artinya gunung. Kemudian Maduka vulcania. Vulcania itu diambil dari kata vulkanik ya, dari daerah gunung berapi. Kemudian Heritiera littoralis. Littoralis ini mungkin dari kata sifat tanah deh kalau tidak salah gitu ya. Nah, apa manfaat binomial ya? Manfaat penulisan nama ilmiah
pada tumbuhan dengan 2 suku kata. Penulisan dan penyebutan nama jenis atau spesies menjadi mudah dan sederhana sehingga komunikasi lebih efektif. Jadi kalau misalkan ada 2 suku kata dari nama tumbuhan, kita itu langsung bisa menelusuri mana marganya dan mana jenisnya gitu. Misalkan ya, kalau tanpa sifat binomial, jadi pada abad 17 si Caspar Bauhin itu, seorang botanis dari Swiss, memberi nama ilmiah untuk tomat adalah Solanum pemiperium fructo-rotundo striata molli. Jadi artinya adalah tumbuhan solanum terung-terungan yang terbuah lebat, buahnya bulat, beralur dan lunak. Jadi untuk menyebutkannya saja sangat susah gitu, gimana mengingatnya gitu kan. Nah, kemudian dengan sistem binomial yang dikembangkan sejak 1753 oleh Carolus Linnaeus ya, yang juga ahli botanis dari Swedia. Kemudian dia menyederhanakan nama ilmiah tomat menjadi Solanum lycopersicum. Lebih sederhana dan mungkin lebih gampang diingat. Inilah manfaatnya gitu. Ini si Carolus Linnaeus ya, ahli botani dari Swedia. Nah, ini bukunya yang saya sebutkan tadi, Specius Plantarium. Dia menuliskan jenis-jenis tumbuhan pada bukunya ini. Gitu. Nah, kemudian juga kita sering menemukan beberapa penulisan nama ilmiah pohon itu yang ada tulisan, ada nama di belakangnya. Misalkan Jung'et di Priese atau misalkan L. Nielsen gitu. Nah, ini biasanya nama-nama di belakang ini biasanya adalah nama outdoornya atau nama pengarangnya. Mungkin yang pertama kali menemukan tumbuhan, dan ini biasanya dituliskan pada karya-karya ilmiah ya, penulisan nama jenis pohon pada tulisan karya ilmiah gitu. Nama outdoor atau nama pengarang hendaknya dicantumkan di belakang nama jenis terutama dalam karya ilmiah, namun outdoor tersebut dapat disingkat kecuali bila sangat pendek gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan Pinus mercusii, Jung'et de Priese itu. Berarti outdoornya adalah Jung'et de Priese. Kemudian Sengon, Paraserianthes Placataria L. Nielsen. Ya, ini namanya L. Nielsen. Kemudian, pada nama jenis pohon itu juga direvisi, sama juga dengan nama manusia ya. Misalkan kalau tidak cocok namanya boleh diganti gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nama jenis untuk tumbuhan itu biasanya tergantung pada ahli taksonomi yang mempelajarinya. Nah, seperti misalkan si Becker, misalkan ahli taksonominya itu menyebutkan bahwa nama sengon itu adalah Albizia palcata. Kemudian seorang ahli taksonomi lagi, Forsberg, menggantinya menjadi Albizia palcataria. Kemudian L. Nielsen, ya ahli taksonomi lagi, menggantinya menjadi Paraserianthes palcataria. Sama juga dengan nama cengkeh, misalkan L. Bail, ya, menyebutkan nama ilmiah cengkeh itu adalah Eugenia aromatica, kemudian diganti lagi sama ahli taksonomi lain, misalkan Spring, Bullock, and Harrison, menjadi Eugenia caryophyllus gitu. Kemudian diganti lagi sama Mayer and Perry, Syzygium aromaticum. Jadi teman-teman, untuk nama jenis itu biasanya tergantung pada ahli taksonomi yang mempelajari tumbuhan tersebut. Itu sebabnya nama-nama jenis pohon itu bisa berubah-ubah tergantung pada ahli taksonomi yang mempelajarinya. Kemudian persyaratan nama menurut KIT ya, Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Yang pertama harus memiliki nama ilmiah, kemudian namanya harus sah, kemudian harus dipublikasikan secara valid dan efektif, dan berhubungan secara permanen dengan salah satu elemen dari takson. Ya, harus mengikat ya, harus ada marga dan kemudian harus ada nama jenisnya. Nah, saya akan lanjut pada identifikasi tumbuhan ya pada video selanjutnya agar lebih singkat dan lebih gampang diunggah ke YouTube. Terima kasih banyak sebelumnya.